Fam Junior di dalam game yang kedua kali ini ya. Soalnya gue suka yang gila-gila, lagi-lagi ada Franco yang keluar di game ini. Kalau Gio gimana Gio? Gua suka Aura. Karena ada export dan juga Beatrix yang bisa menjamin di area late game nanti. Tapi kita akan melihat siapakah yang memenangkan game pamungkas kita. Game ketiga antara Aura Esports berhadapan dengan Geek Fam ID. Jangan kemana-mana, makanya saksikan terus pertarungan-pertarungan yang ngeblend sensasinya bersama Fruity tentu saja. Dan kita lihat sudah ada Okta di atas depan sebagai roamernya dari Digi, tentunya akan bersama-sama membantu Lancelot dari seorang Jamet, Virgo. Iya, lihat saja Rapture sudah melakukan rotasi yang sangat-sangat agresif di arah depan. Udah coba untuk mendapatkan untuk mendapatkan hooknya kepada Orange Buffnya untuk nge-reset buffnya. Tapi ternyata Drew melakukan tugas yang sangat bagus di sini untuk nge-zoning seorang Rapture dari buff-buffnya. Dan Jamet walaupun udah di-zoning sama Drew masih menggunakan retributionnya untuk buff pertama dia. Jadi mungkin bisa dibilang kurang efisien dari kepakean retributionnya ya. Kalau bener-bener itu nanti untuk purple buff-nya nggak ada, mungkin dia bisa agak lebih telat daripada Baby Yu untuk masuk ke dalam teamfight di sini, Gio. Yes, kalau kita lihat dari posisinya aja, Baby sepertinya udah mungkin ready banget untuk mengambil beberapa objektif yang di arah atas sana. Tapi mereka nggak mau terlalu gegabah karena Lancelotnya masih juga dijaga-jaga dengan baik oleh Okta di garis depan. Tapi kalau gue lihat sampai menit pertama ini memang temponya lebih slow dibanding game pertama dan juga game kedua. Mana belum ada peperangan yang cukup besar, bahkan juga teman-teman dari Aura dan juga Geek. Mereka sadar betul ini adalah game terakhir, mereka pengen ngambil poin, jadi jangan sampai terjadi hal-hal tidak diinginkan apalagi dengan kesalahan-kesalahan kecil. Tapi kita lihat aja Iron Hack-nya hampir kena kepada seorang Drew, tapi Baby datang tepat waktu kali ini tempat Soflet ya. Ditambah dengan Aegis yang dimiliki oleh seorang Drew masih menyelamatkan dirinya di arah depan sana, Mirko. Yes, betul banget. Tapi lihat aja damage-nya dari itu bomnya ya. Baby Yu langsung sekarat banget. Tapi di arah tengah udah random execution yang digunakan. Tornos tidak kena. Dan akhir-akhirnya Vince bakal bisa kabur dengan menggunakan Wings by Wingshare. Dan Rapture lagi-lagi tidak kena Iron Hook-nya. Tapi Sayap udah rotasi dari arah atas abis nge-cutting. Dan sekarang kelihatannya turtle pertama sudah spawn. Dan Aura Esports bakal memilih untuk mendapatkan orange buff terlebih dahulu di sini, Shimo. Iya, kalau kita ngeliat juga sebenarnya dengan belum adanya ya ini first blood yang jatuh kedua tim, cuma maksudnya kayak dari kedua tim apalagi Aura sekarang mereka mainin temponya nggak terlalu seagresif pertama. Mungkin juga ngelihat karena sesuai yang Gilo bilang ini bakal menjadi game terakhir, game penentu siapa yang ngambil poin kedua. Tapi Drew ternyata yang akan menjadi first bloodnya karena dia ngelihat sebenarnya dia bisa coba untuk nge-backup Cait dengan adanya satu reverse time. Tapi permasalahannya, ingat linknya dari Baby ini juga terlihat mengerikan sih. Meskipun sempat kita lihat di MPL ya sebelumnya. Tapi menurut aku memang link itu memang harus dimaksimalkan potensinya dengan adanya agresif, pergerakan yang cukup agresif dari seorang link sendiri, Mirko. Yes, betul sekali. Lagi-lagi Geek Fam Junior dengan rotasi ke arah bawah bakal langsung di-trade dengan turtle yang pertama dari Aura Esports. Dan mereka berhasil mendapatkan keunggulan gold walaupun first blood-nya diamankan oleh tim Geek Fam Junior. Sekarang Iron Hook-nya dikeluarkan lagi-lagi tidak kena kepada seorang Drew, masih bisa kabur. Dan dia sekarang udah memiliki time journey ya. Jadi dia bakal lebih sustainable basically kalau di dalam team fight-nya bakal susah untuk kena. Dan Drew dengan Feather Airstrike-nya berhasil untuk Vince dengan Feather Airstrike-nya berhasil untuk menemukan Drew di sini dengan bantuan Uzumaris, tapi udah ada time journey yang sangat bagus di place. Uzumaris harus mundur sekarang, tapi udah ada time place yang digunakan karena depan Okta menjadi targetnya dan Baby Yu berhasil untuk mendapatkan kill-nya. Lagi-lagi di sini Geek Fam berhasil mendapatkan pick yang sangat bagus, tapi di arah atas udah terjadi pertukaran di sini di mana Tornosnya berhasil untuk mendapatkan satu dan gold hit-nya masih di tangan Aura Esports, Gio. Ya, 1-1 di area atas dan juga di area bawah. Benar-benar mirroring yang baik dari kedua tim. Bahkan kalau kita lihat di area midnya, Vince kali ini mencoba untuk melakukan penyerangan dengan memajukan cita-cita minion di area midnya. Bahkan memberikan space untuk Baby Yu melakukan purple buff-nya. Karena kalau misalnya kita lihat Iron Hook yang masuk arah tubuh seorang Digi, nggak bisa ngapa-ngapain karena Gravy Fighter yang juga masuk. Feather Ice Strike yang mencoba untuk memukul mundur dari seorang Cait. Dikejar oleh seorang Baby Yu. Tempat Sobletnya belum dikeluarkan, tapi sepertinya udah cukup bagi Baby Yu mendapatkan satu kill. Ternyata tidak. Nafsu membunuh kawan, tapi Tondros yang masuk ke arah tubuh seorang Franco kali ini menumbangkan satu member lagi dari Geek Fam Junior, Mirko. Waduh, nafsu banget si Baby Yu, padahal dia ada Tempest Blades ya, tapi dia benar-benar greedy banget. Dia maunya
masuk bunuh pakai ability 2, terus langsung ulti untuk kabur. Tapi sayang sekali di sana damage-nya nggak cukup. Sekarang Uzumaris menggunakan Blade Slayer ke arah depan. Masih ada time journey dan lihat di sana Jamet menggunakan Torndosa tidak ada damage Uzumaris. So far itu benar-benar bisa menjadi hal yang benar-benar masalah lah ya buat tim Aura Esport. Apalagi kalau masuk ke arah mid game, di mana Uzumaris ini udah mulai tanky dan damage-nya juga udah sakit banget dengan dua kill yang dia berhasil mengamankan di sini video. Tapi Geekfans Junior bakal mendapatkan turtle yang kedua di arah atas, lagi-lagi trading dan mirroring position dari jungler Aura Esport video. Tapi lihat di sini Uzumaris sudah maju ke arah depan menggunakan Bravest Fighter-nya. Drew menjadi targetnya, stun-nya kena dan begitu saja killing spree bakal diamankan oleh tim Geekfam Junior dan juga Uzumaris kali ini Gio. Yes, mengapa Geekfam terus ngarahin ke arah bawah, ke arah tempat di mana Cait berada? Karena kalau misalnya Cait sampai jadi, ini akan jadi bahaya banget. Dan kebetulan kita lihat di area bawah sudah ada Feather Ice Strike yang muncul di pop up oleh seorang Vince. Bahkan lagi-lagi dan lagi Cait selalu menjadi target operasi bagi teman-teman Geekfam. Tapi respon yang dilakukan oleh Drew, Jamet dan juga Okta sangat tepat. Mereka sadar betul kalau misalnya Cait terus dibombardir, mereka nggak bisa ada insurance di area late game. So mereka juga melakukan rotasi ke area bawah. Tapi itu berbahaya banget untuk di area atas antara Maef dan juga Saeb. Kalau misalnya mereka head to head ada yang kalah, ini tentunya akan menjadi objektif tambahan bagi kedua fighter ini dari kedua tim Momo. Ya, kalau menurut aku memang sebenarnya dengan adanya pick Digi ya dari Aura bisa dibilang kayak agak sedikit maksa tapi nggak maksa-maksa juga sih karena memang sebenarnya cuma Digi doang yang menjadi counter dari sisi yang dimiliki sama teman-teman dari Geek. Dimana kita tahu Franco-nya kalau Iron Hawk-nya on point ini kalau misalnya sampai connect ke arah Jamet atau Cait ini bahaya banget buat tim Aura. Terus udah gitu ada juga I'm Offended dari seorang Maef yang bener-bener tadi jadi kunci kemenangan buat teman-teman Geek di game kedua. Jadi mau ngomong kayak sebenarnya dari Aura mereka ngepick Digi pun kayak entah terpaksa atau nggak terpaksa memang jawaban buat sisi dari tim Geek. Dan bahkan kalau kita ngeliat juga sebenarnya Parsha pun yang ini menjadi AOE ya buat teman-teman dari Geekfam ini memang sebenarnya bahaya juga buat teman-teman dari Aura gitu loh Mirko. Yes, betul banget. Itu tadi lihat gak? Flicker terus langsung ulti dari seorang Rapture untuk mendapatkan kill ke seorang Jamet. Melihat di sini udah ada pertukaran. Kait coba untuk mendapatkan kill tapi I'm Offended-nya sangat-sangat bagus dan dia bakal hampir tumbangkan dan akhirnya bakal ditumbangkan oleh seorang Baby Yu yang melakukan flank di sana. Dan sekarang Saeb tertangkal di 1 lawan 3 menggunakan Last Insanity yang tidak bisa mendapatkan siapa-siapa karena Maze juga bisa melakukan flicker. Tapi Saeb akhirnya masih berhasil untuk kabur. Tidak ada immortality yang harus di-pop di sana untuk tim Aura Esport. Tapi Geekfam Junior berhasil mendapatkan keunggulannya dari tim Aura Esport sekarang. 1000 gotit dan turtle yang ketiga juga bakal diamankan, Gio. Yes, apalagi di area bawah juga disamankan oleh Geekfam Junior. Geekfam Junior kali ini benar-benar apa ya? Bisa dibilang mereka kayak udah dapat momentumnya, bahkan mereka berani banget lihat Baby Yu yang head to head dengan seorang Jamet. Bahkan belum ada tempo Soviet dikeluarkan, tapi bahkan pengen eksekusinya untuk mundur saja. Belum ada Iron Hook, kalau dapat satu orang itu bakal jadi bahaya banget. Kalau misalnya tadi Jamet yang dapat atau bahkan mungkin ada Okta yang dapat, itu bakal jadi selesainya itu kalau bisa dibilang Mirko. Ya lihat di sana Iron Hook-nya kena tapi lihat dari Okta damage-nya ini keluarkan. Yin yang overturn dan juga flame shot bakal berhasil untuk mendapatkan tukar 1 untuk 1 dan lihat flank-nya dari seorang Saeb langsung maju menggunakan Last Insanity yang berhasil mendapatkan 1 kill lagi-lagi. 2 untuk 1 trade-nya buat tim Aura Esports dan di arah bawah Lancelot-nya pun sudah melakukan split push dan berhasil untuk mendapatkan turret tier 1 di arah bawah. Baby Yu pun juga berhasil untuk mendapatkan trading yang di arah tengah dengan mendapatkan tier 1 untuk mid lane-nya di sini Gio. Yos, bener banget. Bahkan kalau misalnya tadi kita ngomongin trading, tengah diganti dengan bawah, ini cukup adil juga. Tapi Feather Ice Strike kali ini dari seorang Vince, memukul mundur dari Oktanya, nggak bisa berbuat banyak. Tapi lihat, dari objektif dari atas, ini akan menjadi makanan yang enak banget bagi Geekfam Junior. Mereka udah mendapatkan 1 dan 2 bahkan di area atas dan juga di area bawah masing-masingnya. Dan ini sebenarnya membuka peluang, membuka jarak, membuka vision yang lebih baik lagi untuk Geekfam bisa merangsak masuk ke area belakang milik Aura Esport. Kalau ngelihat sampai menit ke-9 Momo, apa yang harus dilakukan oleh Aura untuk bisa bangkit? Karena mereka dari objektif udah cukup ketinggalan. Menurut aku susah sih kalau misalnya mereka kehilangan si Digi-nya ini ya. Karena memang sebenarnya kuncinya dari tim Aura ngepick Digi adalah mereka mau coba
apa ya, bisa dibilang kayak matahin semua sisi dari tim Gfam kan. Tapi kalau misalnya di G-nya yang tadi misalnya diamankan sama Aura ke pick off, menurut aku justru dari Gfam malah lebih bebas banget gitu loh untuk melakukan dan bahkan memaksimalkan sisi yang mereka punya dengan adanya I'm Offended dan bahkan kalau kita lihat di sini Chait pun sempet ke pick off 1 kali, Jamet pun bener-bener kayak untuk rotasinya juga sedikit sulit masuknya meskipun dia bisa dibilang mudah menggunakan puncurnya ke arah backline menculik ke arah Vince. Tapi masalahnya Vince-nya bener-bener di cover habis-habisan dengan adanya seorang Rupture dan bahkan dengan ada seorang Maef di sini yang benar-benar jadi frontliner untuk teman-teman dari Gfam. Jadi sebenarnya dari sisi defensif dari Gfam kuat banget. Apalagi Uzumaris yang berkali-kali dia lompat dengan Braver Fighter ngincer ke arah backline-nya. Jadi menurut aku emang agak sedikit sulit. Apalagi Okta pun di sini yang sudah memiliki burst damage yang cukup sebenarnya dari seorang Kaguranya dengan Innovatornya masih belum bisa memberikan hasil yang manis untuk teman-teman dari tim Aura menurutku. Iya betul sekali, last saya sudah digunakan ke arah depan. Lordnya bakal menjadi targetnya dan bakal diamankan oleh seorang Baby Yu yang sekarang maju ke depan menggunakan Finch Poise-nya tidak memilih untuk overcommit lagi-lagi langsung mundur abis mendapatkan Lordnya dan mereka bakal menggunakan keunggulan yang mereka sudah build up sampai sekarang. Udah 3000 gold-nya buat tim Geekfam Junior dan sekarang kelihatannya sih ya Lordnya bakal march ke bawah, Geekfam Junior bakal berhasil untuk mendapatkan mungkin semua tier 2 Tarat di dalam menit ke-11 kali ini Gio. Yes, apalagi kalau kita lihat juga teman-teman dari Geekfam Junior udah langsung aja masuk ke area atas melakukan split push ditambah dengan Lordnya masuk ke area bawah. Teman-teman dari Aura hanya menunggu di area midnya saja. Bahkan ada export dengan adanya Saeb di sana mencoba untuk clearing minion terlebih dahulu. Jadi dari segi itemnya ini udah hampir semuanya jadi di menit segini untuk Geekfam Junior. Mereka udah memiliki item cukup sustain untuk berada di garis depan. Bahkan Caitnya udah sekarang tuh mau dengan Vader Ice Strike yang dikeluarkan oleh seorang Vince. Masih bisa bertahan kali ini karena Lordnya udah masuk ke area bawah. Apakah bisa mendapatkan satu inhibitor Tarat, tapi Aaron Hook belum dapat siapa-siapa dan kali ini Lordnya dengan mudah bisa dihilangkan begitu saja Mirko. Yes, Gfam Junior lagi-lagi dengan prediksi gua tier 2 Tarat yang semua sudah diamankan dan mereka tidak overcommit. Lagi-lagi mereka masuk ke dalam jungle-nya musuhnya. Mereka coba untuk freezing lane-nya kayaknya sekarang ya. Dan menunggu sampai bisa mendapatkan pick off Maves. Lagi-lagi dengan Ruby-nya bisa menjadi hal yang benar-benar ini kayak weapon yang sangat-sangat kuat lah bersama juga dengan Uzumaris yang menggunakan lapu-lapu. Lihat dia positioning di mana nih. Kelihatannya mereka mau coba untuk nge-flank sih di posisi sekarang. Kalau mereka Uzumarisnya agak ketangkap di sini udah reverse time. Reverse time ke arah depan. Mencoba untuk melakukan damage karena Drew. Aegis pun harus digunakan, tapi lihat Rupture yang di arah belakang. Tempest Blaze pun harus digunakan oleh Baby untuk coba kabur. Saip masih bisa kabur. Dengan adanya Immortality-nya juga Gfam Junior berhasil untuk mendapatkan sedikit lagi pressure di arah bawah untuk memainkan map-nya di arah atas. Dan purple buff-nya juga bakal diamankan oleh tim Gfam Junior kali ini, Cimomo. Iya, kalau kita ngeliat juga sebenarnya ini dari tim Aura, kalau mereka ngincer ke arah Uzumaris itu udah pasti obviously bukan target yang diinginkan. Apalagi Maef juga, itu bisa aja di counter balik dengan cukup mudah dengan beberapa resource sisi yang dimiliki sama teman dari Gfam sendiri. Jadi Aura kalau misalnya mereka mau ngunculik, mereka harus culik Babio-nya atau culik Vince-nya. Tapi itu akan jadi pertanyaan yang kedua, apakah mudah buat teman-teman dari Aura untuk langsung ngincer ke arah pemain-pemain dari Gfam, dari Vince dan juga Baby-nya. Gak bakal mudah karena defensif dari Geek ini terbilang cukup kuat dengan sisi yang mereka miliki dengan adanya I'm Offended dari Maef, lalu Rupture juga Iron Hook-nya. Kita tahu kalau misalnya Iron Hook dari seorang Franco, kalau misalnya nggak on point dia harus reset lagi kan. Tapi masalahnya kalau jaraknya dekat itu gampang banget buat Rupture untuk nge-aim ke arah satu member dari tim Aura sendiri. Lihat Uzumaris berkali-kali loh. Dia maju dengan Braver Fighter, dia nggak mau simpan ultimate-nya, dia pakai pokoknya kalau bisa dia mukul mundur teman-teman dari Aura, dia bakal pukul mundur. Tapi kalau misalnya dia nggak bisa pukul mundur, gak masalah. Yang penting dia udah coba untuk setidaknya ngepok atau bahkan kasih bisa dibilang kayak kasih present aja gitu loh. Kalau oh ini gue punya satu resource yang misalnya bisa gue pakai maksimalin untuk mencoba untuk apa ya bisa dibilang mengusir pergerakan dari kalian yang mencoba untuk bermain lebih agresif gitu loh. Yes. Ini juga kalau kita lihat ya dari tim Geekfam Junior itu tadi ini mereka wave manipulation-nya bagus banget sih. Mereka berhasil untuk mendapatkan benar-benar setiap lane di freeze ya, di tengahnya, di atasnya dan juga di bawahnya. Ini benar-benar nge-deny gold dan juga XP dari tim Aura Esports. Jadi nggak bisa lagi comeback-comebackan begitu. Dan 20 detik lagi untuk Lordnya. Geek bakal akhir-akhirnya nge-push sih. Ini pas 15 detik harusnya udah mulai nge-push lagi untuk di semua lane side-nya. Kelihatannya sih di tengahnya udah di-push sama Maves, tapi
lapu-lapunya juga masih tunggu-tunggu sih. Mereka nggak mau cepet-cepet, mereka mungkin tunggunya bener-bener pas Lordnya nge-spawn, baru mereka mulai clear. Dan sekarang Uzumaris udah mulai setup dan begitu saja. Yes, clearnya sudah datang, Lordnya sudah tiba di sini. Kalau kita lihat dari Lord Camp yang dipersembahkan oleh Fruity. Dan kelihatannya sih udah karena mereka benar-benar manipulate wave-nya bagus banget. Gak ada yang bisa nge-contest sih. Apalagi juga dengan ada pressure-nya seorang Franco ya. Yang bisa grab, kalau yang bisa nge-hook kalau misalnya orangnya masuk ke dalam di sini. Yoi, tapi udah Feather Ice Strike kali ini karena seorang True. Sekarang True maaf bahkan ada Aegis yang masih menyelamatkan. Tapi Lordnya bisa diamankan oleh seorang Baby. Sementara itu Ruby ya bisa ditugalkan bersama dengan Biggie dari seorang True yang kita tahu tadi garis depan selalu mempertahankan pertahanannya dia. Tapi Saeb kali ini menjadi target berikut dari Baby. Dan ini akan gak baik banget untuk Aura Esport. Lordnya udah masuk ke area tengah. Mereka kehilangan True yang tentunya akan anti-sisi, tapi sepertinya masih bisa hidup lagi di detik-detik ke-7. Jadi masih bisa ditahan lah Mirko ya. Dan juga Cimomo untuk Geek Fam. Dan tentunya kalau misalnya mereka mau menang, ini mereka benar kata Cimomo, mereka harus coba untuk mencuri Vince ataupun Baby, tapi nggak semudah itu Mirko. Iya betul sekali, Feather Ice sudah digunakan untuk melakukan damage kepada Saeb. Sekarang Lordnya sudah mendapatkan inhibitor turret pertama yang di tengah. Inhibitor turret yang kedua bakal diamankan oleh Baby U. Dan inhibitor turret yang terakhir di arah bawah bakal menjadi sasaran buat tim Geek Fam Junior sekarang. Tapi mereka bakal harus tunggu. True, kena Iron Hook yang sangat bagus. Dan sekarang dia menjadi targetnya menggunakan Time Journey untuk langsung nge-disengage dalam fightnya. Dan Geek Fam Junior harus terpaksa untuk mundur. Tapi Aura Esports harus berhati-hati sekali karena itu bisa menjadi hal yang fatal. Hokinya True yang kena. Kalau Jamet yang kena, rest in peace bro. benar. Rip bro kalau kayak begitu bro. Tapi kalau misalnya kita ngomongin peperangan barusan ya Mirko dan juga Cimomo ya. Yes. Aura masih bisa bertahan walaupun Lordnya udah enhance juga. Lordnya udah cukup menyakitkan juga. Nah ini adalah kalau keuntungan dari Aura, mereka punya Cait sebenarnya. Mereka ada insurance ke arah late game dan ini sebenarnya harus diperhatikan sama teman-teman Geek Fam Junior. Mereka harus coba untuk apa ya, cepetin gamenya, diselesaikan dengan lebih cepat karena kalau enggak ini bahaya banget. Apalagi dari item yang udah dimiliki oleh Beatrix, dia udah punya WON, dia punya DHS dan juga punya BOD Cimomo. Iya, dan kalau kita lihat sebenarnya memang ini agak sedikit sulit juga dari Drew karena memang dari networknya ini berbanding cukup jauh dibandingkan dengan mid laner dari tim Geek Fam yaitu seorang Vince dengan 9.136. Dia udah punya Holy Crystal, dia udah punya Cloak of Destiny dan juga Lightning Truncheon, dan bahkan kalau kita lihat dari Drew dia lebih ke arah item defensif di mana Dominance Ice dan juga dari ininya ya satu Oracle. Tapi permasalahannya dia nggak memiliki item damage di sini karena memang dengan emblem support pun Drew di sini hanya dipakai untuk menggunakan sebuah time travelnya. Tapi berkali-kali kita ngelihat time travelnya di pop up hanya untuk kabur aja dari seorang Drew. Dengan 6 kali sudah ke pick off, ini bahaya banget dari Aura. Mereka gampang sebenarnya dibikin timpang ya tim fightnya dari teman-teman Geek Fam. Mereka tinggal culik aja ke arah Drew-nya, udah 4 versus 5. Tapi permasalahannya di sini dari teman-teman Aura pun mereka nggak punya jawaban gimana caranya untuk membangin Vince atau nggak Baby pertama kali gitu loh. Karena Baby mobilitasnya tinggi, Vince-nya juga bener-bener cover habis-habisan. Saya pun yang mungkin harusnya menjadi sandbag untuk teman-teman dari tim Aura pun dia sebenarnya gampang banget untuk di burst dan bahkan dipukul mundur gitu loh sama teman-teman dari Geek Fam. Dan kali ini sebenarnya dari Geek Fam mereka mau coba untuk bermain lebih aman di menit yang ke-18. Mereka mau nunggu untuk Lord yang ketiga yang sebenarnya Aura mencoba berkali-kali untuk mengkontes Lordnya tapi gagal terus-menerus dan bahkan dipanis balik sama teman-teman dari Geek Fam kali ini Mirko. Iya, Geek Fam Junior bener-bener mainnya itu disiplin banget ya bisa dibilang. Mereka Gak mau deja vu yang terjadi untuk Aura Esports di game kedua ya. Soalnya ini mirip banget nih situasinya. Tapi ya bedanya Geek Fam Junior itu disiplin banget. Mereka nungguin sampai Lord. Mereka gak mau ketangkep-tangkep. Gak mau masuk-masuk ke dalam base mereka lagi ya. Mereka benar-benar tunggu sampai Lordnya ada. Mereka juga freezing wave-nya sangat-sangat bagus. Dimana mereka bisa deny. Bener-bener ini comeback chance-nya buat Aura Esports tuh di-deny abis-abisan sama Baby U, sama tim Geek Fam Junior ini. Dengan mereka nge-freeze semua wave-nya. Dan akhirnya mereka nge-push ketika Lordnya udah spawn kali ini. Udah nge-spawn udah bakal spawn di sekarang. Dan inilah bakal jadi momennya. Kalau Aura Esports bisa nge-steal atau enggak. Soalnya kalau enggak, dan Geek Fam Junior masih memiliki 5 member,
Kayaknya sih bakal langsung end sih ya dengan Enhanced Lord yang ketiga kali ini bakal langsung diamankan nih. Rapture udah mulai untuk ngebuka mapnya. Aura Esports juga udah mulai masuk ya ke dalam Lord Pit-nya, tapi ternyata Geek Fam Junior tidak mau maksa. Mereka lagi-lagi mau mainnya untuk pressure. Maunya yang pasti aja di sini dengan Maeve sudah maju ke depan dari PTS yang digunakan kepada Saib. Saib menjadi targetnya tapi Iron Hook tidak kena dan Geek Fam Junior apakah mereka akan tarik ulur dan yes, mereka bakal langsung melakukan reset di sini Gio. Yoi, ini definisi untuk Geek Fam Junior adalah biar tajir tetap tertib, dimana mereka benar-benar sadar betul mereka kalau sampai kehilangan satu membernya mereka nggak bisa ngejabtakin objektif di arah Lord. Dan kali ini Lordnya udah terbuka lebar banget untuk Geek Fam Junior, tapi teman-teman ada Aura Esports sebenarnya nggak mau tinggal diam, tapi ada Feather Ice yang muncul dari seorang Vince kali ini. Kontrolsnya coba untuk mendapatkan seorang Maef, tapi Aaron Hook masih mendapatkan oksigen, belum mendapatkan manusia di depan sana. Tapi lihat Drew-nya di garis depan, coba untuk dikeroyok rame-rame oleh teman-teman dari Geek Fam Junior. Tempest of Flame yang dikeluarkan oleh seorang Baby kali ini mencoba untuk mendembangkan seorang Drew, tapi Drew masih bisa selamat. Tapi bisa saja mendapatkan seorang Vince. What a play banget, lihat Drew-nya menjadi korban berikutnya oleh seorang Cabet. Looking for triple kill kali ini, Ruby yang jadi ancaman besar ke game free untuk seorang Expert. Immortalnya pecah dari seorang Drew. Kali ini kemenangan bisa ada di depan mata oleh Aura Esports, Virgo. Iya, lagi-lagi Aura Esports melakukan comeback potensial sangat bagus. Iron pun punah. Ini bakal menjadi pertanyaan. Geek Fam Junior tertangkap satu-satu. Itu bakal menjadi Uzumaris yang ditumbangkan bersama juga dengan Rapture yang di atas. Bakal ditumbangkan oleh seorang Jamet yang menggunakan Soul Rose-nya. Dan akhirnya comeback lagi Aura Esports. Oh my god, berhasil mendapatkan reverse-nya di dalam game-nya. What? Hah? Ini game apaan guys? Oh my god. Gila. 2 game kita melihat 2 comeback, dan ini adalah pertarungan yang benar-benar kesabaran adalah kunci. Kesabaran adalah jawaban untuk kalian memenangkan pertandingan, dan ini dibuktikan dengan